Halo Kristubers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Sejumlah hewan memang seringkali dianggap lucu. Tapi apa jadinya jika beberapa jenis hewan menyerbu tempat kalian, bahkan jumlahnya terbilang sangat banyak? Berikut ini ada beberapa momen ketika hewan menginvasi suatu daerah. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Serangga belalang memang seringkali dianggap hama oleh sejumlah orang, khususnya bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Karena serangga ini hobinya memakan bahkan merusak tumbuhan yang sedang dipanen petani. Namun apa jadinya ya jika segerombolan belalang justru terbang dan menyerbu tempat tinggal kalian? Hal mengejutkan itu pun sempat terjadi di sejumlah negara, sebut saja Mesir, Madagaskar, Rusia, dan Las Vegas. Bahkan ketika segerombolan serangga ini menyerang sebuah kota, jumlahnya cenderung lebih banyak dibanding penduduk yang tinggal di wilayah tersebut, guys. Biasanya serangan ini terjadi karena suhu yang panas meningkatkan reproduksi serangga. Alhasil banyak telur belalang menetas secara bersamaan. Selain itu, kemungkinan juga belalang ini berinvasi menuju tempat yang dirasa banyak terdapat sumber makanan untuk mereka. Alhasil, karena serangan belalang ini membuat properti maupun sejumlah tanaman yang penduduk rawat harus hancur seketika. Buat yang doyan belalang goreng, bisa jadi surga nih. Keberadaan nyamuk satu aja udah ngeganggu banget ya hidup kita. Apalagi kalau nyamuknya bergerombol macam gini, guys. Nyamuk-nyamuk ini bergerombol karena sejumlah alasan. Ada yang mengatakan jika perilaku aneh nyamuk ini disebabkan karena faktor cuaca. Namun ada juga yang menyebutkan jika nyamuk jenis Chironomidae sedang invasi ke suatu daerah. Kejadian aneh ini sempat terjadi di Rusia, tepatnya di kota Taganrog. Bisa dilihat sejumlah gedung maupun kendaraan semuanya ditutupi dengan segerombolan nyamuk yang hinggap ke permukaan. Meski terkesan mengerikan, tapi nyamuk jenis ini dikabarkan tidak suka menggigit. Pantas saja, lagi diserang koloni nyamuk, penduduknya masih bisa joget-joget gitu. Pemandangan yang kalian lihat ini bukanlah awan hitam pertanda mendung, melainkan gerombolan burung jalak yang sedang terbang di kota Roma, Italia. Setiap tahunnya antara bulan Februari dan Oktober, gerombolan burung jalak yang diketahui berjumlah lebih dari 4 juta ekor ini rutin invasi ke Roma. Kota ini dianggap tempat yang terbaik bagi burung jalak ketika musim dingin melanda. Tarian burung yang membentuk formasi yang indah untuk dipandang ini bukan tanpa alasan, guys. Burung jalak sengaja terbang dan membentuk formasi demi menghindari serangan predator lainnya. Salah satunya burung elang. Namun di balik keindahan tarian burung jalak ini, penduduk Roma juga harus rela di setiap sudut kotanya, entah itu di jalanan, rumah maupun kendaraan, dipenuhi dengan kotoran burung jalak yang menumpuk. Ya bayangin aja, 4 juta ekor bro. Tai burungnya kira-kira seberapa itu? Ada pemandangan unik sekaligus aneh di sejumlah kota Aitoliko. Karena di setiap sudut, entah itu pepohonan, kendaraan maupun rambu lalu lintas diselimuti jaring transparan. Kok bisa ya? Rupanya pemandangan yang tercipta ini ulah dari sejumlah laba-laba jenis Tetracnata. Dikutip dari BBC.com, karena kondisi kota yang memiliki suhu tinggi, kelembapan yang cukup, serta melimpahnya makanan, sehingga menjadikan kota Aitoliko tempat yang ideal bagi laba-laba untuk bereproduksi dalam jumlah yang besar. Meski tampilan kotanya menjadi agak menyeramkan, tapi warga kota juga harus berterima kasih dengan sarang yang dibuat para laba-laba ini, mengingat populasi nyamuk semakin menurun di kota ini. Nyamuknya sih nggak ada ya, tapi laba-labanya yang banyak. Sama-sama ngeri kan jadinya.
Kalau dapat serangan dari hewan kecil masih nggak terlalu masalah ya. Tapi apa jadinya jika hewan besar yang menyerang tempat tinggal kalian? Hal itulah yang harus dirasakan oleh penduduk di kota Cape Town, Afrika Selatan. Masalahnya kota ini seringkali mendapat serbuan dari sejumlah hewan babon. Jangankan berada di luar, sejumlah babon juga seringkali masuk ke pemukiman warga. Bahkan mereka tak segan membuat rumah warga berantakan. Mereka biasanya akan menjarah makanan dan mengambil sesuatu yang dirasa menarik bagi hewan ini. He's coming down. Come on, get out of here. Get out of here. Get out. Here's the door. You want to play with us? Out the door. Out the door. Hal ini dikarenakan pemukiman padat penduduk ini berdekatan dengan habitat asli babon. Dikarenakan minimnya sumber pangan di habitat aslinya, sehingga membuat kelompok babon turun ke pemukiman warga untuk mencari makanan. Entah itu di tong sampah ataupun mengambilnya di dalam rumah warga. Tak hanya rumah guys, ketika melihat ada mobil yang melintas di dekatnya, mereka juga tak segan menjadikan mobil sebagai target penjarahannya. Bahkan mereka cukup pintar untuk membuka pintu mobil. Waduh, serem juga nih. Masalahnya nih, hewan kan juga bisa nyerang. Malahan lebih galakan dia daripada yang punya rumah. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Berikut ini ada beberapa kamuflase hewan paling menipu mata. Lihat sesuatu yang aneh gak sama batang pohon ini? Yakin beneran gak ada yang aneh? Kalau Mimin bilang di batang pohon ini ada tokek, percaya nggak? Kalian emang harus percaya, soalnya tokek Madagaskar ini jago banget berkamuflase layaknya batang pohon. Warna dan pola dari tubuh tokek Madagaskar ini memang sama persis seperti batang pohon di sekitarnya. Dengan cara ini tentunya hewan ini bisa aman dari ancaman predator. Selain itu, kelihayannya ini juga bisa mempermudah hewan ini untuk mendapatkan makanan berupa serangga kecil yang nggak sengaja hinggap karena nggak tahu kalau ada hewan ini nempel di batang pohon. Lumayan nih. Coba manusia juga bisa berkamuflase kayak gini, biar aman ketemu mantan. Saat kalian ke sebuah tempat, khususnya di taman atau di hutan, jangan langsung kira jika daun kering yang berserakan hanya sampah ya. Karena bisa jadi nih, di antara daun kering merupakan kupu-kupu berbentuk unik yang biasa disebut dead leaf butterfly alias kupu-kupu daun mati. Jika dilihat dari namanya aja, bisa digambarkan kalau kupu-kupu satu ini punya tampilan sayap unik yang terlihat seperti helai daun kering pada bagian luarnya. Namun pada bagian dalam memiliki warna yang cantik. Kupu-kupu jenis ini diketahui biasa hidup di hutan Asia Selatan, India, dan Madagaskar. Kalau kalian kira ini hanyalah bentuk daun biasa, salah banget guys. Karena daun satu ini punya wajah dan 6 kaki runcing. Jangan kaget ya, ini bukan daun jadi-jadian, melainkan serangga yang bisa disebut Giant Malaysian Leaf Insect. Serangga ini pun disebut-sebut sebagai serangga terpintar karena mampu berkamuflase dengan sangat baik seperti daun agar terhindar dari predator utamanya yakni burung. Siapapun pasti nggak ngira ya kalau ini hanyalah serangga. Apalagi selain berwarna hijau, serangga ini juga punya noda coklat layaknya daun asli yang sudah mengering. Ini mah nggak cuma nipu predatornya aja, tapi semua mata nggak terkecuali manusia. Predikat hewan yang ahli menyamar berhasil diraih sama salah satu jenis tokek satu ini yang disebut tokek setan ekor daun. Dilihat dari namanya aja kalian pasti sudah tahu kalau reptil ini memang memiliki ekor layaknya daun yang sudah mengering. Gak hanya bagian ekornya saja, tubuh dari hewan ini juga mampu berubah warna sehingga pola tubuhnya seperti pola yang ada pada daun. Tapi keahlian yang dimiliki tokek gak berhenti sampai di situ aja guys. Selain bisa merubah tubuhnya seperti daun kering, hewan ini juga mampu mengubah warna tubuhnya menjadi hijau atau abu-abu sesuai dengan lingkungannya.
Mungkin sudah banyak yang tahu ya kalau hewan laut yakni gurita selain bisa menyemprotkan tinta sebagai senjatanya, hewan ini juga mampu berkamuflase dengan baik. Gurita penyamar mampu berkamuflase dengan mengubah warna tubuhnya agar sama dengan lingkungan sekitar, mulai dari warna pasir sampai terumbu karang. Bahkan hewan ini juga mampu meniru sejumlah hewan lainnya, mulai dari ular laut, ikan lepu, ikan sebelah hingga ikan pari. Hal ini dilakukan bukan untuk menakuti mangsa, melainkan untuk menghindari musuhnya seperti kepiting dan ikan besar lainnya. Tukang nipu dong berarti dia. Sekilas tampilan bunga ini terlihat indah ya, tapi sayangnya bunga indah bagikan malaikat ini sebenarnya merupakan iblis jahat bernama belalang anggrek. Seperti namanya, belalang anggrek adalah predator yang meniru penampakan bunga anggrek. Ia seringkali berakting layaknya bunga anggrek. Bahkan hewan apapun atau sekalipun manusia akan sulit untuk membedakan antara belalang dan anggrek asli. Dengan menyamar sebagai anggrek, belalang ini bisa menjebak hewan yang menjadi makanan utamanya. Melihat daya tarik belalang yang serupa dengan anggrek, mangsa akan mendekat dan belalang anggrek pun menyabet mangsanya. Nggak banyak yang tahu, selain jago berenang, ternyata ikan juga bisa pintar berkamuflase. Kalian tahu nggak kira-kira ikan jenis apa yang jago nipu? Ini loh. Ini bukan cuma daun mati yang ngambang di air ya, melainkan ini jenis ikan daun asal Amazon. Nggak hanya bentuknya aja, tapi gerakan ikan daun Amazon ini juga benar-benar mirip seperti daun-daun kering yang sudah mati. Ikan-ikan ini seperti nggak berenang, namun hanya melayang-layang di dalam air layaknya daun mati. Gerakannya pun sangat lambat, dengan kepala menghadap ke bawah. Meskipun hanya terlihat seperti daun kering yang melayang-layang, ikan daun Amazon termasuk ikan pemangsa. Ikan ini hanya mau memakan mangsa dalam keadaan hidup, sehingga ketika mangsa mendekat, tahu-tahu ikan ini membuka mulut dan mangsanya akan tersedot masuk. Ya serem juga ya.